Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Rizky Salsabila dari Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini akan membahas mengenai protein. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Tias Ernawanti. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu protein? Jika belum mengetahuinya, tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Apa itu protein? Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein ini terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Sebelum berlanjut mengenai protein, kita akan membahas mengenai asam amino terlebih dahulu ya teman-teman. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Keduanya terikat pada satu atom karbon yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam, sedangkan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Kemudian, struktur asam amino secara umum adalah satu atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau yang disebut juga dengan rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Dapat dilihat pada gambar bahwa atom karbon mengikat gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan rantai samping. Setelah mengetahui asam amino, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata protos yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, molekul protein tersusun atas asam-asam amino, maka susunan kimianya mengandung unsur-unsur seperti terdapat pada asam amino penyusunnya, yaitu atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung unsur-unsur lain seperti misalnya unsur sulfur, fosfor, ferum, atau magnesium. Protein terdapat pada semua sel hidup, kira-kira 50% dari berat keringnya. Kemudian struktur protein. Yang pertama ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan yang terakhir yaitu struktur kuartener. Pertama, struktur primer. Dapat dilihat pada gambar bahwa struktur primer terdiri dari struktur rantai linear dan tersusun atas asam-asam amino yang berikatan peptida, sehingga membentuk polipeptida. Kemudian yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, dapat berupa lurus, lipatan, atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil dengan atom H dari gugus amino dalam satu rantai peptida. Hal ini memungkinkan terbentuknya konfigurasi spiral yang disebut struktur helix. Adapun struktur helix ini ada dua, yaitu struktur alpha helix dan struktur beta sheets.
Struktur alpha helix yaitu ikatan hidrogen antara atom oksigen gugus karboksilat dengan atom hidrogen gugus alpha amino berikutnya dalam satu rantai polipeptida. Sedangkan struktur beta sheets yaitu terjadinya ikatan hidrogen antar rantai polipeptida. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi, sehingga membentuk struktur kompak dan padat suatu protein. Di dalam struktur tersier ini terdapat folding, interaksi van der Waals atau interaksi gugus polar. Kemudian yang keempat yaitu struktur kuartener, yang merupakan struktur molekul kompleks tak terbatas, yang terdiri dari beberapa polipeptida oligomer, dan terdapat folding, ikatan hidrogen, dan interaksi van der Waals. Di dalam struktur kuartener ini, antar polipeptida dapat saling berinteraksi, baik polar, non-polar, maupun van der Waals. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein. Ada yang berdasarkan bentuknya, berdasarkan kelarutannya, dan berdasarkan atas fungsi biologisnya. Yang pertama berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu protein globular. Protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam air, berdifusi cepat, dan bersifat dinamis, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi, garam, serta mudah mengalami denaturasi. Contohnya yaitu meliputi enzim, hormon, dan protein darah. Kemudian protein serabut atau protein fibros. Terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein fibros mempunyai bentuk molekul panjang seperti serat atau serabut, dan protein fibros ini tidak larut dalam air. Protein serabut atau protein fibros mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi dan tahan terhadap enzim pencernaan. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh. Contohnya meliputi kolagen, miosin, fibrin, dan keratin pada rambut, kuku, dan kulit. Kemudian berdasarkan kelarutannya yaitu ada albumin, globulin, prolamin, histon, skleroprotein, dan protamin. Yang pertama, albumin. Albumin ini larut dalam air dan larut dalam larutan garam. Kemudian globulin. Globulin ini sedikit larut dalam air, akan tetapi larut dalam larutan garam. Kemudian prolamin. Prolamin ini larut dalam 70% sampai 80% etanol, tapi tidak larut dalam air dan etanol absolut. Berikutnya histon. Histon larut dalam larutan garam dan tidak larut dalam air. Kemudian skleroprotein. Skleroprotein ini tidak larut dalam air maupun larutan garam. Dan yang terakhir yaitu protamin. Protamin larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Berikutnya, klasifikasi protein berdasarkan atas fungsi biologisnya. Yang pertama, protein tersebut sebagai enzim. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu protein pengangkut. Protein pengangkut ini mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu protein kontraktil. Protein kontraktil ini merupakan golongan protein yang berperan dalam proses gerak, contohnya seperti miosin. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu protein sebagai protein nutrien dan penyimpanan. Secara umum, protein ini terdapat pada bahan makanan. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu protein pembangun. Protein pembangun berfungsi sebagai unsur pembentuk struktur. Contohnya seperti glikoprotein yang merupakan penunjang struktur dinding sel.
Kemudian fungsi yang keenam yaitu protein hormon. Kemudian yang ketujuh, protein bersifat racun. Beberapa protein yang bersifat racun terhadap hewan kelas tinggi yaitu misalnya racun dari Clostridium botulinum yang menyebabkan keracunan bahan makanan. Fungsi yang kedelapan yaitu protein pertahanan, berfungsi untuk pertahanan organisme dari invasi organisme lain atau melindungi dari luka. Contohnya yaitu imunoglobulin, yaitu untuk mengenali dan mengendapkan serta menetralkan invasi bakteri, virus, ataupun protein asing. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu protein konjugasi, yang merupakan protein terhidrolisis yang menghasilkan tidak hanya asam amino, tetapi juga gugus kimia lain. Bagian yang bukan asam amino dinamakan gugus prostetik. Selanjutnya yaitu denaturasi protein. Protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuknya asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Jika lingkungan berubah, maka protein dapat terurai atau mengalami perubahan sifat atau yang disebut juga dengan denaturasi. Mereka dapat kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuartenernya, sehingga aktivitas biologisnya pun juga hilang. Perubahan protein disebabkan karena pemanasan, pH yang ekstrim, penambahan alkohol ataupun aseton, urea, deterjen, guncangan intensif, dan bersinggungan dengan udara luar. Selanjutnya yaitu renaturasi protein. Renaturasi protein yaitu pengembalian struktur protein yang terdenaturasi. Dapat dilakukan dengan proses dialisis. Ikatan-ikatan lemah akan kembali terbentuk secara bertahap dalam renaturasi protein ini. Renaturasi protein terjadi dengan sempurna apabila protein hanya terdiri dari satu unit polipeptida dan tidak memiliki gugus prostetik. Berdasarkan dari sumber protein, protein berasal dari dua sumber. Yang pertama, protein nabati. Hampir sekitar 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian atau serealia dan kacang-kacangan. Sayuran dan buah-buahan tidak memberikan kontribusi protein dalam jumlah yang cukup berarti. Kemudian, sumber protein yang kedua yaitu protein hewani. Hasil-hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani ini disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino yang esensial, yang lengkap, yang susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa, teman-teman.